Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, kebetulan kita lagi ada di depan rumah, menikmati suasana kampung, ya suasana pedesaan, dan ada satu pertanyaan, Bang. Ini kebetulan subscriber saya sudah 2000 dan ada satu video yang view-nya itu tembus 30 ribuan, Bang. Apa yang harus saya lakukan, Bang? Ini yang bagus ya. Di YouTube itu tidak terlepas dari momen. Momen apa, Bang? Dan nanti langkah apa yang harus teman-teman lakukan, ya. Dan bagi teman-teman ya, dan kebetulan ini adalah member VVIP ya, member VVIP, dan itu 2 bulan gabung, dan ada salah satu videonya yang meledak sampai 30.000. Nanti akan kita jawab ya. Bagi teman-teman yang gabung member VVIP, saran saya sudah nggak usah mikirkan subscriber lagi, fokus saja di pembuatan video. Ini mataharinya luar biasa. Fokus saja di pembuatan video, sesuaikan dengan passionmu. Kalau memang passionmu itu sesuai dengan kantongmu. Jadi ada yang bilang, ya ada yang bilang, membuat video itu harus sesuai dengan passion, harus sesuai dengan hobi. Kalau hobimu itu sebagai seorang kreator pemula, kalau hobimu itu adalah hobi mahal, sebaiknya ya dipikirkan ulang, dipikirkan kembali. Misalnya mungkin teman-teman kerja, mohon maaf, masih menjadi kuli bangunan atau mungkin di bangunan, sedangkan hobimu adalah trail, tentunya itu butuh budget ya. Atau mungkin hobimu jalan-jalan, ngevlog sambil jalan-jalan, nah itu juga butuh budget ya. Misalnya mau ke Taiwan kemana kan budgetnya tinggi itu. Jadi kalau teman-teman ngikuti hobimu itu, membuat video sesuai hobimu ya merongos. Ya merongos. Jadi untuk sementara ambil aja yang gratisan dulu. Ambil yang gratisan dulu, yang di lingkungan sekitarmu itu ada. Kira-kira apa? Itu bisa dijadikan konten. Pikirkan dulu ya, pikirkan dulu. Nanti setelah monet, setelah gajian, kalau memang ingin membangun dan mengembangkan hobimu yang jalan-jalan itu, sudah ada budget ya monggo dipersilakan bikin channel satu lagi. Toh juga sudah gajian dari YouTube. Ya, yang memberikan super thanks tetap kita share di 3 channel ya, di 3 channel. Dan khusus hari ini yang memberikan super thanks nanti langsung akan saya komenin videonya. Ya, akan saya komenin videonya dan akan kita share juga di tab komunitas. Dia yang gabung member VVIP, caranya gimana, Bang? Itu di kolom deskripsi, di kolom komentar itu kan ada komentar yang saya kasih pin ya, komentar yang saya kasih pin, dan di situ ada nomor HP-nya yang belakangnya 990. Nah, itu teman-teman hubungin aja WA dulu ya, jangan langsung telepon karena kemungkinan nggak diangkat karena belum ada di database. WA saja dulu. Langkah selanjutnya adalah setelah transfer baru kirim link videomu untuk dianalisa, dan nanti akan langsung saya telepon, saya nelpon ya. Solusi kedepannya gimana tentang channelmu. Jadi itu ya teman-teman, caranya cukup gampang ya. Jadi kalau ada, tadi kita bicara apa ya, bicara momentum. Di YouTube ini juga ada yang namanya momentum, bos. Di saat mungkin ada salah satu videomu itu meledak, misalnya view-nya 30.000 ya, view-nya 30.000. Yang perlu teman-teman lakukan adalah bikin video yang mirip-mirip dan judul yang mirip-mirip. Itu kalau mungkin biasanya 1 minggu upload 3 kali, mumpung ada view yang meledak, hantam dengan video 1 hari 1 kali. Jadi biasanya 1 minggu 1 kali. Kebetulan ada view yang meledak, ya sudah bikin video gimana pun caranya, harus kita bikin video upload 1 hari 1 kali. Saat momentum itu datang. Jadi itu bisa kita lakukan selama 1 bulan sekali, kok 1 bulan sekali, bisa 1 bulan full, hajar itu, ya dengan video yang hampir mirip-mirip dan narasi hampir mirip-mirip. Karena itu yang saya lakukan juga di channel Insan Tutor ini. Saat momentum itu datang, langsung saya sikat bikin video, 1 hari bisa 3 video dulu, dan itu saya lakukan bukan hanya 1 bulan. Insan Tutor melakukan itu selama 1 tahun, ya selama 1 tahun, dan itu terbukti di channel ini kan. Jadi kalau saya meminta kepada teman-teman, kalau mungkin ambil momentum itu buat video 1 hari 1, itu kan berarti 1 bulan cuma 30. Insan Tutor coba lihat riwayat
videonya Insan Tutor, riwayat video channel ini satu hari upload bisa 3 video, dan itu saya lakukan selama 1 tahun full. Tidak ada alasan untuk mungkin jenuh, bosen dan segala macam. Padahal juga otak sebenarnya lagi berperang. Karena tentunya setiap orang kan punya masalah masing-masing ya. Percaya deh, sebenarnya dunia ini tidak baik-baik saja. Duniamu juga tidak baik-baik saja. Kamu juga berperang dengan otakmu sendiri, ya, dengan masalahmu sendiri. Setiap orang itu berperang dengan masalahnya sendiri-sendiri. Tetapi di depan kamera, ingat, penonton tidak mau tahu. Ya, penonton tidak mau tahu. Ambil momentum itu. Oke, langsung sikat produksi video yang mirip-mirip, narasinya juga mirip-mirip, yang latar belakangnya juga mirip-mirip. Kalau memang itu outdoor, ya sudah outdoor. Artinya kalau nanti ternyata ada 3 video ya, ada 3 video yang memang itu meledak lagi, itu artinya adalah, ya itu adalah niche. Dan itu adalah tema yang tetap teman-teman harus pertahankan. Kadang-kadang begini loh, teman-teman merencanakan tema, wah video saya temanya harus ini, ternyata view-nya biasa-biasa saja. Atau mungkin berpikir tema video saya harus seperti ini, ternyata view-nya juga biasa-biasa saja. Ya kan, yang terjadi kan itu. Jadi setelah membuat video yang tergolong asal-asalan, malah view-nya meledak. Nah, itulah sebenarnya tema videomu, yang sebenarnya teman-teman juga tidak tahu. Karena saat ini teman-teman kan masih egomu yang masih tinggi. Jadi videomu yang merasa paling bagus, oh tema saya akan seperti ini. Dan saya akan menentukan tema seperti ini. Ternyata view-nya biasa-biasa saja. Ya, turunkan egomu, ikuti kemauan penontonmu, bukan kemauanmu. Ya, ikuti kemauan penontonmu, maunya apa. Kalau maunya video yang seperti itu, biasa-biasa saja. Yang video yang modelnya yang ya ala kadarnya seperti itu, dan itu ternyata view-nya meledak, ya itu sebenarnya kemauan penontonmu. Bukan kembali lagi, biasanya kan kenapa ya ini malah justru curiga, apa ada yang iseng ya ini ngerjain view saya. Padahal itu adalah langkah dan jalan sudah mulai teman-teman temukan bahwasanya itulah temamu yang sebenarnya. Tiba-tiba biasanya video masak, iseng-iseng bikin video, upload video yang berhubungan mungkin nyari rumput kek, atau mungkin ngevlog kek, tiba-tiba view-nya meledak. Lah itulah sebenarnya kemauan penontonmu ya, bukan masak-masak. Jadi langsung hajar aja video yang mirip dan hampir sama. Bisa diterima ya, mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Jadi itu adalah cara menentukan tema dari channelmu, yang teman-teman sendiri kadang-kadang bingung dan kadang-kadang tidak tahu. Dan ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Sekarang Insan Tutor sudah beralih memanfaatkan pemula untuk gabung member VVIP. Bro, saya ingatkan ya kepada teman-teman semua. Tujuan teman-teman untuk nge-YouTube itu apa? Mencari cuan. YouTube juga bisnis ya. YouTube bukan yayasan sosial ya. YouTube adalah company, perusahaan besar. Dan orientasinya adalah profit oriented. Tahu? YouTube itu adalah perusahaan profit oriented. Jadi ya tetap bisnis. Termasuk teman-teman mencari, ada yang komen di kolom komentar saya, kan ujung-ujungnya juga duit. Saya jawab sekarang supaya teman-teman gampang memahami kemana arah channelmu. Yang pertama, yang komen itu ya saya terusik dan terpancing ya. Sekarang dulu memanfaatkan pemula super tank, sekarang lebih konyol lagi memanfaatkan pemula untuk gabung member VVIP. Oke, saya jawab. Tadi di awal sudah saya jawab ya. Bisnis ya. Dan kamu sendiri, teman-teman sendiri nge-YouTube kan juga tujuannya untuk mencari cuan. Dan yang komen ini saya pancing. Kamu punya TikTok nggak? Punya. Terus pengikutnya di TikTok berapa? Pengikutnya di TikTok sudah 15.000. Di sana dia gila-gilaan, ya, gila-gilaan. Goyang-goyang yang mungkin di kehidupan biasanya dia sedikit waras, nggak waras banget ya. Sedikit waras, tapi di TikTok dia gila. Goyang, live, minta saweran, dicemong-cemong, bedak segala macam. Mencari apa? Mencari duit. Nanti kalau mungkin pengikut di TikToknya sudah 100.000 atau 200.000, apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Pasti dia bakalan menerima endorse. Endorse dari mana? Mungkin dari brand kosmetik. Ujung-ujungnya apa? Live, TikTok, jualan. Tujuannya apa? Duit juga. Jualan juga, duit juga, karena TikTok juga profit oriented ya perusahaannya. Jadi
Dia punya akun TikTok, di situ dia stres gila-gilaan, ya. Gimana caranya mengambil hati para pengikutnya supaya memberikan gift, memberikan saweran. Setelah itu nanti kalau ratusan ribu pasti tujuannya adalah endorse, jualan. Komen di kolom komentar YouTube saya, ini memanfaatkan pemula. Mendingan kamu ke sini, ya. Mendingan kamu ke sini, ke tempat saya. Ngapain bang? Mau dikasih channel monet? Enggak. Ngapain? Itu masih ada airnya itu. Ya. Buat apa bang? Saya injek lehermu. Ya, saya injek lehermu. Kok sok gagah bang? Buat apa? Orang-orang kayak kamu tuh hidup. Ya, tujuan kamu sendiri aja nggak tahu. Kamu sendiri aja nggak bisa melihat gimana punggungmu. Tujuanmu mencari duit, tapi kalau ada orang mencari duit, kamu jatuhkan. Ya, orang-orang kayak gitu tuh udah. Buat apa juga hidup? Mendingan fokus aja di ngembangin channelmu, ngembangin TikTokmu. Selesai ya. Sama dengan teman-teman saya kasih tahu ya. Tujuanmu adalah bisnis. Sekali lagi ke depan arahnya adalah bisnis. Walaupun misalnya ya, misalnya kamu gagal monet tetapi kamu punya usaha bengkel. Dengan punya channel YouTube tersebut, yang terjadi adalah bengkelmu makin terkenal ya. Ini akun YouTube saya, Bang. Contohnya bengkel Sibun ya, Sibun. Sibun itu dari seluruh Indonesia datang loh, bahkan ada yang dari Jakarta itu ke tempat Sibun. Walaupun misalnya channelnya Dismon, tetapi bengkelnya tetap ikut. Sehingga apa? Channel YouTube-nya bisa untuk menunjang bisnisnya. Itu loh tujuannya. Lagi-lagi bisnis kan, lagi-lagi bisnis. Ya. Jadi Insan Tutor juga dulu seperti itu. Satu, mengambil momen, karena saya juga anggaplah nggak tahu IT ya, tapi sedikit-sedikit tahu lah. Dan saya juga orang marketing, sedikit-sedikit tahu lah digital marketing. Jadi itu manfaatkan potensi dirimu itu, ya, manfaatkan potensi dirimu. Bukan, ingat sekali lagi ya, dari sebuah pertanyaan itu saya sudah tahu kemana arah tujuannya. Kita bukan anak kecil lagi bos. Ya, bang, saya pengen cepat monet. Upload 1 minggu sekali. Telepon lagi, bang, gimana jam tayangnya? Telepon lagi, hampir setiap hari telepon. Bang, ini channel saya kok begini. Kamu tuh butuh duit tapi goblok. Ya, butuh duit, nggak mau belajar, maunya instan. Dan kalau orang-orang seperti kalian yang model-model berpikir dan bertanya seperti ini, itu nanti kamu bakalan dimanfaatkan, bos. Bakalan dimanfaatkan orang. Kenapa? Kamu nabung, punya duit, investasi, ditawari investasi bodong yang ngiming-ngimingi duit dengan setor 100 juta. Dalam 1 tahun itu nanti profitnya bisa 100% menjadi 200 juta, kamu bakalan mau. Dan ujung-ujungnya apa? Kamu ketipu. Karena otakmu sebenarnya otak rakus, mau tua, mau muda, masih banyak kok. Wah, orang di atas 60 tahun yang rakus juga masih banyak kok. Ya, yang menjadi YouTuber pemula masih banyak, dan itu yang rakus juga masih banyak. Masih banyak. Dari cara berpikirnya, dari sebuah pertanyaan, itu saya udah tahu arahnya kemana. Ya, mungkin yang sering live, ya, apalagi live member sudah tahu saya kuliah di mana. Kenapa saya bisa tahu itu? Dan apa jurusan saya? Saya kira teman-teman juga paham lah ya, yang sering live di member, teman-teman bakalan tahu. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Kalau memang itu sedikit menyakitkan, ya nggak usah diambil yang menyakitkan itu. Jadi tetap jadi dirimu sendiri. Orang itu jangan mudah baper, ya, jangan mudah baper. Ini dunia online, walaupun nyelekit, tetapi kalau membangun itu demi teman-teman sendiri, ambil manfaat positifnya. Kalau mudah baper, repot. Ya, di dunia nyata aja kamu mudah baper gara-gara anakmu bermasalah sedikit, kamu berantem sama tetangga. Apalagi di dunia online, dunia hantu. Ya, dunia hantu yang nggak jelas jelunturungannya. Yang penting kamu bisa mengembangkan ide channelmu, biarkan pikiranmu secara liar, selesai urusan. Ya, jadi yang jelek-jelek jangan diambil. Ambil aja yang positif-positif, ambil yang bagus-bagus untuk jadikan pembelajaran. Sukses selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.